Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah hari ini saya kondisinya baik Ibu. Oke, ada yang bisa saya bantu Pak? Iya ini Ibu, saya ingin berbicara dengan Ibu tentang rencana saya akan mengadakan supervisi akademik dengan guru yang di sini saya memakai teknik coaching Bu, ada rekan guru tersebut. Apa ada masalahnya Pak? Ya, saya melihat ada beberapa guru ini di sekolah ini yang masih mengajar dengan metode ceramah Ibu. Jadi kegiatan tersebut sehingga membuat pembelajaran kurang menarik Ibu. Maka saya ingin rekan-rekan guru ini menggunakan pembelajaran yang interaktif. Ya, di sini kan kalau pembelajaran interaktif itu bisa berjalan antara siswa dengan gurunya itu lebih tidak jenuh, merasa jenuh siswanya itu. Oke, berarti tadi metode yang digunakan masih ceramah ya Bapak ya? Iya Ibu. Jadi kalau kondisinya seperti itu, nanti rencana supervisi Bapak tadi yang menggunakan teknik coaching, perubahan apa yang Bapak inginkan? Ya, jadi perubahan yang saya inginkan dari rekan-rekan guru di sini, guru ini dapat mengembangkan dirinya dan juga pembelajaran itu lebih efektif agar pembelajaran mudah dipahami oleh siswa tersebut dan anak-anak menjadi lebih aktif dalam pembelajarannya Bu. Oke, berarti saya setuju banget dengan Bapak ya. Ya. Terus di sini apa yang Bapak butuhkan dari saya untuk membantu mengembangkan kompetensi dari guru-guru tersebut? Ya, saya ingin Ibu itu membantu saya dalam pelaksanaan proses coachingnya itu. Jadi Ibu memberikan feedback dari kegiatan saya sehingga ada saran-saran yang mungkin bisa saya gunakan dalam pelaksanaan kegiatan coaching tersebut. Oke, baik Pak. Jadi yang Bapak inginkan dari saya untuk diamati pada proses coaching ini apa? Jadi saya ingin Ibu melihat bagaimana rekan guru menerapkan model pembelajaran yang interaktif tadi supaya menarik perhatian siswa. Kemudian saya juga ingin memastikan bahwa coach yang saya berikan ini dapat benar-benar membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya. Oke, saya akan melakukan observasi ini dengan hati-hati ya Pak ya. Ibu. Terus apa penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya ini berharap bahwa coaching yang kita berikan ini dapat memberikan dampak positif bagi guru, terutama di kemampuan guru. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah saya juga Bu. Saya berharap bahwa observasi ini dapat membuka mata saya dalam melihat bagaimana kualitas guru yang ada di sekolah ini Bu. Oke, berarti apa yang menjadi harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Ya. Jadi harapan saya itu ada perkembangan atau perubahan positif dari kawan-kawan guru yang ada di sini, kemudian memberikan pemahaman yang lebih baik kepada rekan-rekan guru, serta meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ini Bu. Terutama siswa ini kita masih membutuhkan peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Itu saja Bu dari saya. Oke. Berarti nanti dampak positif ya Bapak ya yang Bapak harapkan dari hasil supervisi ini. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, semoga supervisinya berjalan dengan lancar Pak ya. Baik Bu, terima kasih sama-sama ya Bu ya. Mari Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi, bagaimana kabar Ibu? Selamat pagi Pak, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, jadi begini Ibu Titin, seperti yang kita sudah rencanakan, hari ini kita akan membahas kegiatan prasupervisi. Adapun tujuan supervisi ini itu untuk mengembangkan atau mendayakan ya kompetensi dari Ibu dalam rangka meningkatkan performa Ibu dalam mengajar, dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, tujuan percakapan kita ini yaitu mengetahui perencanaan yang Ibu Pipin sudah lakukan, apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan supervisi kita ini. Untuk supervisi nanti saya sudah mempersiapkan RPP-nya Pak. Selain RPP juga saya sudah menyiapkan beberapa instrumen-instrumennya. Oke.
metode apa sih yang akan Ibu lakukan pada kegiatan supervisi kali ini, Bu? Untuk kegiatan supervisi nanti saya mau menggunakan metode praktikum Pak pada materi persilangan gunung hibrid. Oke, bagus sekali. Apa alasan Ibu memilih metode ini dalam proses pembelajaran nanti? Jadi saya itu memilih metode praktikum Pak. Alasan yang pertama itu dapat memotivasi siswa dalam memahami konsep-konsep IPA. Oke, baik. Alasan kedua, dengan metode praktikum itu dapat meningkatkan keterampilan dalam bereksperimen nanti Oke, Pak. siap. Alasan ketiga, jadi praktikum itu sebagai wahana untuk belajar. Oh, Jadi nanti siswa itu bisa berpikir kritis dan sistematis. baik. Dan yang keempat, dengan metode praktikum itu dapat menunjang pemahaman dari materi IPA itu sendiri. Bagus sekali. Jadi dengan metode praktikum yang Ibu lakukan ini dapat mempengaruhi dalam pembelajaran Ibu, terutama dalam peningkatan pemahaman konsep yang akan Ibu ajarkan ya, Bu ya. Iya, betul Nah, Pak. Menurut Ibu, Mm-mm. dari 1 sampai 10, Mm-mm. kemampuan siswa memahami konsep yang Ibu harapkan pada level angka berapa Ibu? Untuk saat ini level pemahaman siswa itu ada di angka 5 Pak. Oke. Karena berada di angka 5 itulah saya ingin mencoba meningkatkan pemahamannya dengan menggunakan metode praktikum. Baik. Jadi masih dalam level 5 ya Bu ya, kurang lebih ya. Masih di dasar Oke. bawah. Jadi pada level tersebut, apakah dengan metode Ibu Mm-mm. harapannya kemampuannya nanti naik ke level berapa tadi Bu? Kalau saya pinginnya Pak dari 5 itu naik ke angka 8. Oh, Pak. naik ke angka 8 Iya, ya. heeh. Nah, untuk menaikkan sampai ke angka 8 itu, Mm-mm. selain metode praktikum, mungkin atau ada alat atau media yang mungkin akan Ibu gunakan dalam pembelajaran Bu? Jadi dengan metode praktikum saya itu menggunakan beberapa alat dan media yang menunjang Pak. Seperti nanti saya menggunakan Infocus untuk menayangkan video pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan karton dan kertas manggis berwarna Pak sebagai nanti lambang-lambang dari kromosom-kromosom yang akan digunakan dalam persilangan non-hibrid. Oke, jadi dari metode sudah Ibu siapkan, alat bahan sudah Ibu siapkan, instrumen penilaiannya apakah sudah ada Ibu? Ya, saya sudah Pak. Nanti Bapak boleh dicek di RPP saya di bagian belakang itu ada lembar penilaian sikap Pak. Sikapnya ada tanggung jawab dan disiplin nanti. Kemudian untuk pengetahuannya saya juga sudah mempersiapkan. Jadi nanti setelah selesai kegiatan saya mau mengambil pengetahuan, instrumen pengetahuannya. Kemudian yang itu karena dia bekerja dalam kelompok Pak. Jadi saya juga mau mengambil unjuk kerja mereka ketika melakukan praktikum. Oke, jadi instrumen penilaian juga sudah lengkap ya Bu Iya, ya? sudah Pak. Nah, baik kalau gitu kita sepakati pada kegiatan supervisi ini mungkin di hari Jumat aja Bu ya, Iya. di tanggal 8 September ini Iya, di kelas 8D sesuai jadwal Ibu di Iya. jam ketiga dan 4 ya. Iya Pak. Oke. Nanti selama kegiatan supervisi saya akan mencatat semua yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu, kemudian dengan bantuan instrumen supervisi yang akan saya bawa. Iya. Kemudian atas segalanya saya ucapkan terima kasih. Iya. Nanti semoga kegiatan kita berjalan dengan baik Bu. Ya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan tadi Bu? Saya merasa lega Pak karena sudah selesai supervisi. Meskipun tadi saya melaksanakannya ya agak deg-degan Pak. Iya. Jadi dari kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan, bagaimana Ibu menilai di performa Ibu sendiri tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Ya, tadi dari hasil kegiatan supervisi tadi Pak, saya merasa ada beberapa kekurangan dari saya tadi Pak. Iya Bu ya. Iya. Jadi masih ada beberapa kekurangan yang dari pasangan Ibu ya. Iya. Bagaimana Ibu menilai demikian? Tadi tuh
ketika di kegiatan pendahuluan saya lupa Pak menyampaikan teknik penilaian apa saja yang saya akan ambil ketika kegiatan itu dilaksanakan. Jadi karena tadi ada kegiatan diskusi, bekerja dalam kelompok, melakukan praktikum tadi, saya lupa menyampaikan bahwa itu akan dinilai. Terus kepada kegiatan inti, Pak, saya tadi itu hanya terfokus pada satu kelompok saja karena anak itu sering bertanya, di kelompok itu sering bertanya, jadi saya agak melupakan kelompok lain. Jadi saya hanya lebih banyak atau lebih cenderung ke satu kelompok. Kemudian saya juga tadi kewalahan, jadi saya tadi kurang manajemen waktu saya merasa kurang, mungkin karena saya kurang mantap dalam pembagian waktu ya Pak. Jadi saya agak kewalahan di situ sehingga ada kesan tergesa-gesa dalam menyelesaikan kegiatan praktikum. Terima kasih atas masukannya Ibu dan kurang hasil yang dilakukan oleh Ibu. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya juga Bu? Ya, silakan Pak. Jadi saat saya mengamati tadi pada proses pembelajaran di akhir kegiatan, hasil laporan siswa masih belum selesai. Jadi anak-anak belum selesai membuat laporan kegiatan praktikum. Ya. Nah, hal ini membuat latihan evaluasi atau instrumen penilaian Ibu itu menjadi agak terganggu. Kemudian juga mengganggu pembelajaran berikutnya Ibu. Nah, bagaimana Ibu mendengar apa yang sudah saya sampaikan ini? Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Saya mohon maaf atas kekurangan saya tersebut. Saya menyadari saya memang tidak bisa membagi waktu pelaksanaan kegiatan tadi dengan baik. Jadi sehingga tadi ada kesan tergesa-gesa, kemudian latihan evaluasinya terganggu, apalagi yang berikutnya juga terganggu Pak. Namun saya juga melihat ada beberapa hal yang masih mungkin perlu dikembangkan, masih bisa ya dikembangkan. Misalkan pada saat kami jawab, saya juga mengamati Ibu sudah melakukan pemberian motivasi agar anak mampu berani bertanya ya kepada guru. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu tentang kegiatan tersebut? Ya Pak, terima kasih. Dari ada beberapa kekurangan, mungkin ada kelebihan sedikit yang bisa dikembangkan seterusnya yang boleh Bapak amati, yaitu saya melakukan pemberian motivasi ya. Saya ingin membangkitkan semangat siswa tadi untuk berani membuat pertanyaan. Jadi saya lakukan dengan memberikan motivasi karena beberapa siswa atau sebagian besar siswa itu dia tahu apa yang jawaban dari pertanyaan saya, tapi mereka kurang berani untuk menjawab. Mereka tahu ada yang ingin ditanyakan, tapi mereka kurang berani untuk bertanya. Jadi biasanya saya memberikan motivasi untuk itu, sehingga saya harapkan dengan saya memberikan motivasi, siswa itu menjadi berani nantinya. Oke, baik Bu. Dari diskusi yang sudah kita laksanakan ini, apa yang sudah terbayangkan akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu selanjutnya? Oke Pak, dari diskusi ini saya menyadari ada kekurangan saya, jadi saya ingin nanti untuk kedepannya saya akan lebih memanage waktu saya, mengelola waktu saya dengan baik lagi, sehingga saya mempersiapkan kegiatan itu tidak tergesa-gesa. Jadi saya harus memanage. Kemudian saya akan tetap terus memotivasi siswa menjadi lebih aktif lagi di dalam proses pembelajaran. Ya. Dari yang Ibu rencanakan ini, apakah Ibu membutuhkan dukungan? Mungkin dukungan dari apa atau siapa gitu Bu? Oke, untuk mengembangkan performa saya dalam mengajar, membentuk pembelajaran lebih aktif lagi, saya butuh dukungan dari Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu wali kelas di tempat saya mengajar, kemudian rekan-rekan guru juga, dan siswa juga Pak, karena siswa akan terlibat di dalam proses itu. Ya. Terima kasih. Jadi apa yang sudah Ibu sampaikan sudah sangat bagus. Namun gini Bu, kapan akan Ibu laksanakan ya untuk kegiatan ini untuk selanjutnya? Jadi yang Ibu lakukan ini seterusnya sampai kapan? Atau mulai dari mana? Ya,
Karena hari ini kita sudah melakukan diskusi, Pak ya, Bapak sudah memberi masukan kepada saya, maka pengembangan ini akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya, Pak. Jadi pada pertemuan berikutnya, insya Allah saya sudah melakukan perbaikan dari hasil diskusi kita ini, Pak. Oke. Dari kegiatan diskusi kita kali ini mungkin ada yang bisa Ibu simpulkan. Ya, saya simpulkan begini Pak, diskusi kita ini, kegiatan coaching ini memberikan dampak yang baik kepada saya, bahwa tadinya saya yang tadinya hanya monoton cara kegiatan pembelajaran dengan ceramah, saya menjadi lebih baik karena kemarin Bapak bertanya menggunakan metode apa, saya mengajarnya, saya akhirnya menjawab dengan metode praktik. Nah, metode praktik ini ternyata dapat membuat siswa lebih aktif di dalam proses pembelajarannya. Kemudian tidak membuat siswa bosan, ya, tidak membosankan bagi siswa, dan ternyata dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kita. Oh, baik Bu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sudah menjadi baik Bu ketika Ibu melakukan pembelajaran dengan metode praktikum itu ya. Ya, semoga rencana pengembangan yang Ibu akan laksanakan ini menjadi berjalan dengan baik, dan saya tunggu informasi dari Ibu bagaimana kelanjutan perkembangan yang akan Ibu lakukan. Terima kasih atas waktunya sudah melaksanakan supervisi. Semoga tetap sukses, dan kepada Ibu jangan terus tetap melakukan aktivitas sesuai dengan yang terbaik lagi. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Taufik. Saya ingin bertanya tentang hasil coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap guru di sekolah ini. Baik Ibu, selamat pagi juga Ibu. Tentu saya siap menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, bagaimana menurut Ibu sendiri performa dalam kompetensi guru yang sudah Bapak supervisi tadi? Oh iya, jadi menurut saya gini Bu, hasil coaching yang sudah saya lakukan berhasil mengubah dari cara guru tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari yang sebelumnya hanya berupa ceramah yang mungkin monoton dan membuat bosan, sekarang beliau sudah melaksanakan kegiatan praktikum yang di sini saya melihat ada keaktifan siswa dalam pembelajaran tersebut. Oke, bagaimana hasil feedback dari siswa-siswa yang mengikuti pelajaran tersebut, Pak? Ya, seperti yang sudah saya amati dari siswa tersebut, saya minta pendapat dari mereka Ibu. Nah, mereka menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran tersebut lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Jadi mereka lebih termotivasi dalam pembelajarannya. Oke, berarti tadi anak lebih menarik ya Pak ya dengan pembelajaran dan lebih termotivasi dengan pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih ya Pak ya atas jawabannya. Tapi juga saya ingin bertanya, apa yang membuat Bapak selaku kepala sekolah menilai demikian? Ya, jadi dari apa yang saya amati dari hasil coaching tersebut berhasil memberikan perubahan positif dari cara guru dalam memberikan pembelajaran Ibu. Sebelumnya guru tersebut hanya mengandalkan ceramah terus dan cenderung dia menyampaikan materi itu dari guru langsung ke siswa, hanya satu arah. Namun setelah coaching, guru tersebut mengenalkan metode praktikum dalam pembelajaran, ada feedback juga positif dari siswa, makanya mereka merasa lebih tertantang, lebih termotivasi dalam belajar siswa tersebut. Nah, ini saya menilai bahwa coaching tersebut berhasil dalam meningkatkan performa dari kompetensi si guru tersebut. Ini menurut Bapak melalui coaching tadi dapat meningkatkan performa dari guru tersebut yang ada dalam meningkatkan kompetensinya. Oke. Kalau dari sisi saya, bolehkah Pak saya menyampaikan pengamatan dari supervisi tersebut? Menurut saya boleh nggak Pak? Boleh, silakan Ibu. Oke. Setelah saya melakukan observasi dan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan guru bersangkutan,
saya menilai bahwa ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, Pak. Baik. Nah, seperti kegiatan refleksi setelah praktikum untuk memperjelas pemahaman siswa serta memberi umpan balik secara berkala untuk meningkatkan motivasi dari siswa tersebut. Ya, terima kasih Ibu atas masukannya. Saya akan memberikan masukan tersebut kepada guru. Kemudian dari masukan tersebut kegiatan pembelajaran lebih baik ke depannya dan kualitas pembelajaran juga akan lebih baik. Saya juga mengapresiasi apa yang sudah Ibu berikan. Semoga hal ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita Ibu. Oke, tadi saya mengamati pada saat melakukan coaching dengan guru yang Bapak melakukan penguatan, benar nggak Pak? Penguatan ya kepada guru tersebut. Terus apakah itu itu menurut saya sudah sesuai Pak ya dengan standar yang kita rujuk tadi? Bagaimana pendapat Bapak selaku kepala sekolah mendengar pernyataan ini Pak? Ya, jadi saya setuju dengan yang Ibu berikan. Jadi penguatan ini, feedback ini sesuatu yang positif bagi guru karena kegiatan coaching ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain itu, dengan memberikan penguatan yang tepat, guru akan lebih termotivasi dan bisa memberikan performa yang lebih baik dalam mengajar. Saya juga selalu mengutamakan keterlibatan para guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ini, Bu. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi masukan dari Ibu dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah kita. Baik Pak. Jadi, namun dari semua yang tadi, saya melihat juga masih ada beberapa hal yang harus dikembangkan ya Pak ya. Misalnya tadi saat Bapak mengoreksi kekurangan yang dilakukan guru, saya mengamati Bapak melakukan penekanan pada guru yang mengajar. Terus yang sebetulnya kalau merujuk ke standar, seharusnya Bapak melihat bagaimana siswa yang ada di dalam kelas tersebut belajar, terus bagaimana kondisinya. Seperti itu kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut pendapat Bapak? Ya, terima kasih atas pandangannya dan pengamatannya Ibu. Memang benar dalam coaching perhatian utama juga harus diberikan pada proses belajar siswa, bukan hanya pada kegiatan yang dilakukan oleh guru, Bu. Jadi itu memang mungkin saya sadar ada beberapa kekurangan di situ, bahwa saya harus lebih mempertimbangkan lagi pandangan tersebut dalam memberikan coaching kepada guru. Terima kasih lagi atas masukannya, Bu. Mungkin akan saya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam kegiatan coaching tadi. Oke, dari diskusi kita ini ya Pak ya, apa yang sudah terbayang dari Bapak untuk yang akan dilakukan pada peningkatan performa berikutnya di sekolah ini? Ya, jadi apa yang akan saya lakukan di berikutnya itu saya akan meningkatkan performa dari kegiatan ini. Saya akan memastikan bahwa dalam kegiatan coaching selanjutnya saya akan fokus juga pada siswa. Jadi ke proses belajar siswa ini saya akan fokuskan, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh guru. Selain itu juga akan menerapkan metode evaluasi secara berkala untuk memastikan jadi proses pembelajaran yang dilakukan itu benar-benar nanti akan meningkat secara baik. Selain itu, apakah Bapak akan mengadakan hal-hal yang lain yang untuk pengembangan diri guru-guru? Ya, saya mungkin akan melakukan workshop ataupun pelatihan-pelatihan guru yang di sana mengenalkan berbagai metode atau model pembelajaran yang interaktif. Nah, ini saya mungkin akan bekerja sama dengan dinas pendidikan ataupun dari pihak-pihak lain sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin narasumber-narasumber yang ada saya bawa ke sekolah untuk memberikan pengarahan atau pembelajaran kepada guru-guru kami. Oke, berarti Bapak nanti akan bekerja sama dengan pihak ketiga ya, istilahnya ya. Oke. Kira-kira tadi Bapak sudah mengatakan bahwa akan melakukan workshop, terus bekerja sama dengan pihak ketiga seperti dinas
pendidikan atau juga dari pihak yang lain lah yang sebagai narasumber. Bagaimana nanti Bapak membuat rencana aksinya dan mengatur waktunya? Jadi kegiatan itu mungkin akan saya laksanakan mungkin dalam waktu 1 bulan ini atau dalam 1 semester itu mungkin 1 kali atau 2 kali Bu. Saya yakin dengan kerjasama antara mereka ini dapat meningkatkan performa pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu. Oke. Bagaimana hasil pengamatan tersebut yang Bapak catat ke dalam format supervisi tadi Pak? Ya, setelah melakukan pengamatan dan analisis terhadap hasil supervisi akademik ini, saya akan mencatatkan hasil tersebut dalam form supervisi akademik. Form tersebut yang akan berisi tentang kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran, terutama pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Dan semoga dengan kegiatan rencananya ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada sekolah kami, Bu. Selain itu juga akan mencatatkan hasil evaluasi yang secara berkala pada guru tadi tentang kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan guru, sehingga kualitas pembelajaran yang semakin hari semakin meningkat, Ibu. Kemudian form supervisi ini akan menjadi dasar bagi saya untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja guru dan siswa di sekolah kami, Bu. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Saya berharap hasil dari coaching ini tidak hanya terhenti di sini, sampai di sini saja, tapi terus ditingkatkan, dilakukan dengan harapan nanti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah ini ya Pak ya. Baik Ibu. Ya, itu aja Bu. Terima kasih Bu atas masukannya dan waktunya Ibu. Oke, sama-sama Pak.